Saya dan Mas Kiwil bangga hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Cinta, tanah, kelahiran itu sebagian dari iman. Betul benar. Sini. Yang ceramah siapa? Habib. Mulut siapa? Habib. Masalah buat lo. Di belakang bajunya ada tulisan, bukan anak buah Sambo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua bertasbih memuji Allah. Kalau yang di langit mau bertasbih, apa enggak malu kita yang di bumi tapi malas bertasbih kepada Allah? Biar makin berkah, kita bertasbih dulu sama-sama. Mau? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la quwwata Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Kalau tadi kita memuji Allah, akan lebih berkah hari ini terus bertambah buat kita ketika kita rangkai dengan bersalawat untuk Rasulullah. Satu kali baca istighfar hanya satu dosa yang dihapuskan. Satu kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang saya muliakan, hadir bersama kita ada Bapak Camat, Bapak Kapolsek. Dimanapun saya tampil Pak Kapolsek, saya selalu menyampaikan kepada jamaah, kalau ada polisi yang jahat, jangan katakan Polrinya, itu hanya oknumnya. Betul? Masih banyak polisi-polisi yang soleh lainnya. Salah satunya hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Saya yakin di belakang bajunya ada tulisan, bukan anak buah Sambo. Saya sayang dengan polisi yang soleh. Saya hormat dengan polisi yang benar. Saking hormatnya, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hargai, apalagi bangunnya. Betul? Kita doakan dulu yuk abang-abang polisi kita yang gagah-gagah ini dilindungi Allah dalam tugasnya. Saya dari Hotel Jambi menuju ke sini dikawal oleh teman-teman polisi. Ninu.
Dari dalam mobil saya langsung teringat Nabi Musa. Kalau dulu Nabi Musa pernah membelah lautan dengan tongkatnya, sekarang polisi membelah kemacetan dengan sirenenya. Betul? Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak polisi. Hadir juga di antara kita ada Bapak anggota Dewan, Masya Allah, dari Partai Gerindra, dengan Bapak Jumawarsi. Kita doakan mudah-mudahan anggota Dewan yang soleh senantiasa hajatnya dikabulkan Allah. Amin. Hadir juga bersama kita ada Bapak Kades. Bapak Kades Jamhuri Desa Darah Betung. Betung berdarah timur. Mohon maaf Habib, Betung berdarah. Bikin emosi. Pak Kades, saya wakilkan. Tadi saya bilang apa? Berdarah betul. Darah betung. Yang betul apa? Yang betul apa? Betung berdarah. Ah, sini. Yang ceramah siapa? Habib. Mulut siapa? Habib. Masalah buat lo. Pak Kades diomelin. Saya komplain. Ini susahnya kalau ngomong dengan makhluk langka. Saya sengaja membalikkan itu. Tahu kenapa? Ini teknik saya. Saya kan tidak kenal dengan masyarakat sini. Saya tidak tahu, tapi saya ingin melihat, mendengar secara langsung sebesar apa cinta mereka kepada tanah kelahiran mereka. Masya Allah. Ternyata ada makna di dalam. Iya, cara ngetesnya begitu. Yang begini nggak paham, itulah karena sering minum Panadol, sering makan Paramed, sering ngunyah paracetamol. Ini hasilnya. Nih dengerin. Iya. Bukankah di dalam Islam ada sebuah pesan? Iya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah kelahiran itu sebagian dari iman. Sekarang saya sudah meyakini Bapak Kades, warga Bapak sudah membuktikan cintanya. Jangankan desanya dirampas, diganti namanya, sudah marah semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Berarti Habib beda, marah sama kebalik. Berarti Mas Kiwil, Iya. mereka sudah punya cinta. Cinta. Nih, orang zaman sekarang ada istilahnya. Gimana? Kalau cinta katanya kodenya begini. Lopek. Kemarin saya lagi ceramah ada yang begini. Habib. Tapi sayang nenek-nenek. Coba giliran Mas Kiwil. Kebagian yang muda-muda. Nih. Orang-orang yang kayak gini, aduh, laris manis. Alhamdulillah. Istrinya sudah 4. Amin. Tahu kenapa dia laris manis? Kenapa? Karena yang melihat dia menganggap Kiwil seperti barang antik. Yang namanya barang antik itu makin lama, makin tua, makin langka, makin mahal harganya. Yang begini nih, bentar lagi dimuseumkan. Ayo, Betul. ibu, sebelum dimuseumin siapa yang mau, ayo. Jadi Mas Kiwil, Iya. anak sekarang kalau sudah membahasakan cinta dengan gerakan begini, cinta katanya. Dulu, sekarang sudah punya gaya baru, sudah berubah gayanya begini.
Begini Pak Camat, Pak Kades, Pak Dewan, Pak Kapolsek, saya tanya, ini artinya apa? Mereka menjawab, ini lope-lope, ini cinta Habib. Akhirnya saya belajar dari mereka. Saya pulang ke rumah, saya praktekkan dengan istri saya. Saya panggil istri saya, Mama, istri saya sudah menyiapkan jawaban dengan gaya yang sama, cuma agak sedikit beda. Istri saya menjawab, sayang, oh, beda gerakan, beda maknanya. Ternyata istri kita sama. Celabitan. Tapi walaupun begitu, saya paling sayang dengan istri saya. Kenapa? Karena punya kelebihan. Susah nyari istri yang seperti itu. Waduh, kebalikan sama saya. Dia tahu suaminya banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bermandikan keringat, menggapai rezeki yang halal dari Allah. Dia bantu. Istri saya pandai cari uang. Soleha, membantu suami. Pandai cari uang. Hebat. Di mana saja saya menyembunyikan uang ketahuan. Dicari. Bukan pandai cari duit, emang suaminya pelit. Ya Allah, sampai kerjanya duit lagi. Allah. Kalau kemana-mana, saya nggak mau jauh-jauhan dari istri saya. Ya Allah. Sekarang pun saya keluar kota, saya bawa. Cinta banget. Ke mall, saya ganteng terus saya pegang. Romantis. Bukan takut belanja. Bukan, saya bilang aja nggak punya duit. Ya sayang itu bukan berarti harus memberi. Iya betul. Ketika diminta, tapi sebenarnya mengekspresikan sayang itu adalah memberi di saat dia butuh, bukan di saat dia minta. Betul? Betul. Alhamdulillah. Puas. Saya praktekin nanti. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan terakhir? Enggak, makasih pokoknya buat istriku saya. Sarangeo. Alhamdulillah. Wah, kita doakan dulu Mas Kil, Bapak Kades, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah. Amin. Saya hari ini tidak merasa jadi tamu, tidak. Orang kampung sini bilang tidak, bahasa kampungnya apa? Apa bahasa kampungnya? Tak. Sekarang tak. Kita harus apa bahasanya? Enggak. Oh, enggak. Bahasa kampung. Enggak. Apa tadi benyok? Kenyong. Bentar mau saya selidikin dulu. Apa? Oh, kenyang. Kenyong. Ngomongin saya. Kenyong apa monyong? Oh, kenyong. Kenyong itu artinya monyong. Aduh, kita pakai bahasa sini. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenyong. Jangan ke saya, ke sana. Kita pakai bahasa sini ya. Bu, saya sedikit pun hari ini datang ke sini tidak merasa jadi tamu. Kenyong. Lu sih apa? Kenyong. Oh, kenyong. Ini ngomong-ngomong saya pelangi juga apa begini sih? bibir saya tebal kan kebanyakan kenyong. Kenyot itu. Bu, setiap tempat Maha suci Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, pasti beribu-ribu bahasa. Mas Kiwil, saya sudah keliling Indonesia. Saya pastikan, sudah keliling berapa negara, saya pastikan Indonesia ini bangsa yang paling kaya bahasanya. Oh, dari mana? Saya sudah keliling, ternyata Indonesia bahasanya luar biasa kayanya. Setiap daerah punya bahasa beda-beda. Contoh, negara lain nggak ada yang begini.
Saya pergi ke Padang, orang Padang kalau kaget sesuatu lihat dia bilang apa? Onde mande. Kaget onde mande. Saya pergi ke Riau, orang Riau kaget bilang apa? Alamak. Beda lagi. Saya pergi ke Jawa, orang Jawa kaget ekspresinya bilang apa? Weleh weleh. Saya pergi ke Sunda, orang Sunda kaget bilang apa? Allah Allah. Saya pergi ke Betawi Jakarta, orang Betawi bahasanya lain lagi. Boju bune. Saya pergi ke Kalimantan, orang Kalimantan kaget bilang apa? Umaai. Saya pergi ke Palembang, orang Palembang kalau kaget bilang apa? Ya cacam. Ah, kalau orang sini kaget bilang apa? Kaget bilang apa? Mae. Kaget. Mae. Kaget mae. Di Jawa mae. Di sini kaget. Kenapa Allah ciptakan kita bersuku-suku berbangsa-bangsa? Allah titip pesan lita'arafu, biar kita saling mengenal, dengan mengenal saling memahami, dengan memahami saling tumbuh mencintai. Insya Allah. Bapak Ibu, saya sekali lagi tidak merasa jadi orang asing, kenyok. Saya merasa seperti sedang berada di tengah-tengah keluarga saya semuanya. Alhamdulillah. Sepanjang jalan saya masuk ke desa ini, demi Allah saya merasa seperti sudah pulang ke kampung datuk saya di Arab. Ada yang mirip Pak Kades, desa bapak dengan kampung saya di Arab. Ada yang mirip. Sepanjang jalan saya melihat, masya Allah, pohon kurma di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Allah. Pohon kurma Habib, sepanjang jalan. yang sepanjang jalan bukan pohon kurma. Terus pohon apa? Itu namanya pohon sawit. Bentuknya sama, rasanya beda. Kalau kurma dimakan empuk, sawit dimakan gigi rontok. Bu, sengaja saya ngetes, berarti dia masih waras. Senyum. Apa ini? Ini asisten saya. Oh, asisten. Saya pikir speaker tambahan. Ini Iya. badannya boleh gemuk, tapi insya Allah saya yakin dosanya kurus. Amin. Lebih baik mana? Badan gemuk, dosa kurus, atau badan kurus, Dosa banyak. dosa gemuk? Mas Kiwil, Iya, balik lagi. mana tadi orangnya? Saya di sini. Itu pohon sawit. Pohon sawit. Saya dan Mas Kiwil bangga hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Mau tahu nggak siapa yang berjasa? Yang menghadirkan saya dan Mas Kiwil dan rombongan bukan gubernur, bukan wali kota Pak Dewan, bukan bupati, bukan orang paling kaya di kabupaten ini. Ternyata yang berjasa menghadirkan kami adalah anak-anak muda terbaik dari kota Jambi. Takbir. Mereka menamakan diri dan kelompok mereka Kiswah Center. Kiswah artinya hasanah, Islam dan dakwah. Alhamdulillah. Ayo Bapak Ibu, tiket pesawat saya dari Jakarta bersama Mas Kiwil dan rombongan yang bayar Kiswah. Panitia tidak dibebankan biaya tiket sedikit pun. Ayo, nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Tanyakan kepada panitia. Tidak diminta biaya tiket sedikit pun. Alhamdulillah.
Saya saja kemana-mana nggak pernah sendirian loh. Saya kalau keluar kota saya bawa gerbong, bawa asisten saya yang langsing ini. Asisten saya ini kalau naik pesawat, oh jangan ditanya biayanya berapa, dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian kalau naik pesawat transit. Pesawatnya pasti kecil, kursinya pasti sempit. Nasib asisten saya duduk di kursinya sering terhimpit. Tapi untung waktu itu ada seorang pramugari berbaik hati menawarkan solusi. Pramugari nggak tega, dari jauh melihat asisten Ustadz Al-Habsyi terhimpit duduknya. Pramugari mendekat lalu berkata, Abang, kalau seandainya Abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat Abang? Abang, kami bagasikan saja. Untung asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo, tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar Kiswa. Hotel kami yang bayar Kiswa. Panitia nggak diminta biaya hotel sedikit pun. Nikmat apa lagi yang kau dustakan kepada Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Mobil saya dihantarkan ke sini, yang nyiapin mereka. Panitia nggak usah repot-repot nyewa mobil antar jemput saya. Biarkan saya dan Mas Kiwil datang ke sini tidak dijemput, tidak diantar. Betul? Kami datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Jalan dong. Itu kan jalan dong. Ngaku dia. Habib, bener Habib, mau nanya, ini bener serius Habib? Gratis semuanya? Will, Iya. ini kita dihadirkan gratis. Saya deg-degan loh. Emang kenapa? Balik dia duit. Gratis? Iya. Pak Kades, gratis. Buat penonton 1 juta. Ya gratis. Tapi Masya Allah, Mas Kiwil ini kalau diundang kemana-mana, itu yang paling saya suka. Nggak pernah minta duit. Benar. Beliau pernah berpesan kepada saya, Will, dakwah dimanapun jangan pernah minta duit. Habib pernah berpesan kan sama Kiwil? Iya. Itu saya jalankan sampai sekarang. Mohon maaf, saya tidak butuh duit. Masya Allah. Istri saya yang butuh. Jangan sampai pulang dikunci. Pak Kades, tolong mudah-mudahan bisa kebantu Habib mengarahkan Pak Kades, Pak Dewan, Pak Polsek. Pak Kades, itulah resikonya kalau punya 4 setoran. Mohon maaf Pak Kades, jangan diambil, jangan dimasukkan ke hati. Masukkan agenda saja. Bu, tapi Masya Allah saya dan Mas Kiwil dihadirkan gratisan buat warga di sini. Kalau seandainya desa ini mau mengundang saya pribadi dengan Mas Kiwil, saya pastikan mahal. Maka hari ini saya titip pesan, rugi yang gak mau datang ke sini. Belum tentu sejarah ini akan terulang kedua kali. Betul? Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini cuma lihat saya dan Mas Kiwil dari TV kan? Sebenarnya kami juga sering lihat emak-emak dari TV. Maka saya titip pesan dulu di awal perjumpaan untuk semuanya. Ulama mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kebaikan itu bisa engkau lakukan hari ini, jangan bilang besok, jangan.
belum tentu besok umurmu dipanjangkan Allah. Kebaikan bisa engkau ulang. Betul? Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badanmu disehatkan. Betul? Ayo, jangan bilang kapan-kapan. Kalau kebaikan bisa sekarang, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Sekali lagi, semua kita pasti Mati. Jangan ke sini telunjuknya. Coba. Ya. Susah ngomong sama orang baper, susah. Kita nunjuk salah. Kalau begitu nggak usah pakai tunjukkan. Ya. Nggak boleh pakai tunjukkan. Nggak boleh. Nah, maju ke Semua depan. akan mati kan suami saya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Nggak pakai tangan loh. Nggak pakai tangan tapi wajah memandang. Salah lagi. Susah ya kalau ngomong sama orang baper. Nih, Muhammad Habib nggak salah. Nah. Posisi saya yang salah. Aman. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Di mana saja kita menghindar, kematian akan mengejar. Memang kematian akan mengejar. Habib kan ngincar. Ngomong-ngomong soal kematian, Ya. saya punya teman mantan penyanyi rocker, dapat hidayah, sekarang jadi pendakwah. Saya kenal itu. Oh, bikin lagu tentang kematian viral. Saya kenal. Kenal? Siapa namanya? Dery Sulaiman. Masya Allah, baru kali ini betul. Karena takut ditunjuk mati lagi. Lagunya keren, viral. Tentang kematian. Begini lagunya. Iya. Lagunya begini. Mantan penyanyi rocker. Ya. Lagunya keren. Sekarang jadi pendakwah. Iya. Lagunya viral. Iya, viral. Semua orang pasti tahu karena viral itu. Alhamdulillah. Orang kaya Mati. Orang miskin mati. Siapa yang menyuruh mak-mak menyanyi? Mohon maaf Pak Camat, Pak Kades, Pak Kapolsek, inilah mak-mak kita. Kadang-kadang belum dikasih kode nyosor aja. Kadang-kadang kita suami baru masuk kamar belum siap nyosor aja. Tunggulah kode. Kalau suami sudah kasih kode, mama, baru nyosor. Nih, biar kita nggak saling rebutan, kita bagi peran ya, biar adil. Saya nanti bagian yang ngomong orang kaya, mak-mak yang kompak bagian yang mati. Biar aman. Kita dengerin ya. Siap. Yang kompak bantu saya kompak. Dery Sulaiman. Dari saya. Orang kaya mati. Lebih kompak. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Mas Kiwil mati. Bukan saya loh, bukan saya. Mereka dengan kesadaran sendiri. Enggak ada yang lain. Sepertinya emak-emak punya dendam dalam hati. Ibu punya masalah buat saya. Barang siapa yang bermasalah dengan saya, kalau dia perempuan, saya kawinin. Nih, biar nggak ada fitnah ya. Ya. Jangan nanti menuduh saya. Nggak ada. Kita ulangi. Lebih kuat, lebih kompak. Orang kaya Mati. orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati.
Mas Kiwil Mati. nggak percaya. Ibu, mohon maaf Habib, ya. Memang Habib nggak mengarahkan, tapi kan Habib memberikan petunjuk kepada mereka untuk menyatakan bahwa Kiwil harus mati. Maka Des, udah kan nomor rekening. Udah gini. Yang penting sih ya. Mungkin inilah kesempatan terakhir. Ada pesan-pesan terakhir. Mati lagi. Begini deh, kalau emang Habib gak ridho, saya pulang duluan nih. Kita doakan dulu sekali lagi Mas Kiwil selalu diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa loh, setiap hari Mas Kiwil bisa panen kemuliaan. Apa kemuliaannya? Dalam riwayat itu disebutkan siapa yang bisa membahagiakan saudaranya sesama muslim satu saja dengan apapun, tidak hanya lewat uang, lewat senyum, lewat hal-hal yang membuat orang terhibur hatinya, itu pahalanya sama seperti mengerjakan sholat sunnah 60 tahun. Menyenangkan orang, Satu orang menyenangkan 60 tahun pahalanya. Bagaimana beliau tiap hari menyenangkan orang dan menyusahkan istri. Ibu senang? Ibu senang ada Kiwil? Tadi jumpain Mbak Ati. Baik Mas Kiwil, jadi kita ajak para jamaah untuk bersyukur dulu kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan jazakumullah ahsanul jaza, ribuan terima kasih kita sampaikan kepada Kiswa Center karena wasilah mereka saya dihadiahkan hadir di sini. Bapak Ibu, jangan biarkan anak-anak muda ini berjuang sendirian dalam kebaikan. Ambil peran, nanam saham, kita bantu semangat mereka biar kebaikan tidak terhenti hanya di saya dan Mas Kiwil saja. Mudah-mudahan setelah ini Pak Kades, Pak Camat, mereka bawa ulama-ulama hebat lainnya dari Jakarta berbagi ilmu untuk kita semua yang ada di sini. Bapak Ibu, saya titipkan pesan dari Nabi, mandalla ala khairin fadahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, maka dia sama seperti pelaku kebaikan. Alhamdulillah. Saya ajak Bapak Ibu siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah, pasang niat. Mudah-mudahan anak cucu kita kelak ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran, ada yang jadi ulama besar nantinya. Saya mulai dulu ya dari diri saya. Saya mulai dulu dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Orang sini kalau bilang lihat ke depan apa? Tengok saya. Tengok saya. Tengok awak. Mulai aneh. Tengok awak. Tengok awak. Ini uang 100.000 bocah. Dibelikan makanan paling enak di sini, saya pastikan rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah saja. Masuk tenggorokan, berhenti di perut, hilang pasti rasa enaknya. Keluar dari pintu belakang, maaf, beda warna, beda baunya. Tapi kalau ini dibelanjakan urusan akhirat, manisnya, lezatnya, nikmatnya sampai hari kiamat. Saya mulai dulu dari diri saya. Lihat ke depan, tengok awak. Ada ilmu yang akan saya ajarkan, ada ilmu. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang pertama, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Tengok awak. Ada pesan lagi yang ingin saya titipkan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa
Pesan Nabi yang kedua, mana qasamalun min sadaqatin, kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang engkau sedekahkan. Yasdad, yasdad, yasdad. Nabi pastikan bertambah, bertambah, dan pasti bertambah. Mana ada loh ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin, tidak ada. Yang ada makin kencang sedekahnya, makin berkah usahanya, makin nambah hartanya, makin bahagia keluarganya. Kata orang barat, the more you give, the more you get. Sekali lagi saya ulangi, the more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes, yes. Sepaham, padahal katrok. Itu bahasa Inggris, artinya tahu nggak apa? Jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya semakin banyak engkau memberi, semakin banyak yang kau terima. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillah. Nungguin ya. Ini teknik ceramah terbaru Pak Dewan. Sebenarnya mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya sedang melihat ada jamaah yang nampak gelisah. Jangan-jangan dompetnya ketinggalan di rumah. Makanya saya ulur-ulur dari tadi, biar dia tolek kanan tolek kiri cari pinjaman teman sebelah. Nampak sudah ada yang dapat pinjaman. Saya mulai dari diri saya. Ketahuan udah ada dapat pinjaman. Saya mulai dari diri saya. Bapak Ibu, nanti pulang dari sini buka surah Al-Munafiqun. Buka Quran, lihat surah Al-Munafiqun ya. Coba tengok ayat ke-10 yang bunyinya begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah pernah bercerita, orang yang sudah mati saja berada dalam kubur pernah meminta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin sedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Mereka yang mati minta dihidupkan bukan mau sholat, bukan mau puasa, mereka minta dihidupkan cuma ingin bersedekah saja. Maka kata ulama, apa enggak malu kita yang hidup yang enggak mau sedekah padahal pasti mati, yang mati saja kepengen dihidupkan cuma ingin sedekah. Apa manfaat sedekah? Kata Nabi, salah satunya memadamkan haral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Bapak Ibu, panas di sini enggak seberapa dengan panas dalam kuburan. Enggak percaya? Silakan mati. Di kubur itu ada apinya. Ternyata lewat sedekah dia akan memadamkan api kubur. Atau dengan kata lain, sedekahmu hari ini akan jadi AC yang mendinginkan alam barzahmu. Alhamdulillah. Saya mulai dari diri saya. Ayo kita nanam saham akhirat, senangkan hati Rasulullah. Kita bantu anak-anak muda Kiswa Center ini dalam berjihad di jalan Allah. Iringi dengan salawat biar bertambah keberkahannya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
berinfak, Allah berkahi usahanya, amin. Allah berkahi keluarganya, amin. Allah berkahi anak cucunya, amin. Mudah-mudahan anak cucunya ada yang jadi penghafal Quran, amin. Ya Rabbal